Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, dengan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan lagi dalam keadaan sehat walafiat, utamanya di dalam pertemuan yang baik, yaitu kajian tafsir Al-Quran. Telah lewat sebagian daripada tafsir Alhamdu. Bahwa Alhamdu itu bermakna memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pengagungan dan rasa cinta, ya, dengan mengagumi kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni menetapkan pujian kepada Allah. Dan pujian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak hanya terkait dengan kita mendapatkan nikmat, akan tetapi juga di saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. Kenapa? Karena terkandung di dalamnya hikmah yang mana Allah mesti harus dipuji di dalamnya. Seperti misalnya kita membetulkan sesuatu, kemudian sesuatu tersebut sesuai dengan keinginan kita menjadi benar, maka kita memuji dengan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurna segala kemaslahatan, di mana dengan sesuainya ia dengan keinginan kita, barang itu bisa menjadi benar setelah kita betulkan. Seperti misalnya benda-benda elektronik, karena misalnya mau membawa ke tukang servis, kita sudah uangnya pas-pasan sehingga kita betulkan sendiri, kemudian bisa benar. Nah, itu kita memuji Allah dengan alhamdulillahi alladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Demikian pula seandainya terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, sehingga kadang mengakibatkan kita itu sedih karena hal-hal waktu sudah terbuang, lelah sudah dilalui, benda tidak semakin benar tetapi semakin berantakan. Akhirnya kita pun sedih, mau marah, mau dibanting itu barang, mau beli yang baru lagi nggak ada uang, ya kan? Nah, itu pun kita harus memuji Allah Subhanahu wa ta'ala dengan alhamdulillah ala kulli halin, segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Nah, kenapa? Karena di setiap kejadian di sana pasti ada hikmah. Allah ingin agar kita itu membawanya ke tukang servis misalnya. Ya, dibawalah ke tukang servis. Manfaatnya itu muta'addi,
yakni tersalur kepada yang lain. Mungkin itu tukang servis sudah 3 hari tidak mendapat garapan, ya, akhirnya kita kasih. Setelah dia mendapat keuntungan dengan menservis, mendapat gajinya, bayarannya, honornya, manfaat yang lain bisa untuk beli beras, bisa juga untuk bayar listrik yang sudah 2 bulan nunggak, atau hal-hal yang lain yang manfaatnya itu lebih luas. Inilah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk memuji Allah Subhanahu wa taala di setiap keadaan. Walhasil pujian itu adalah menetapkan pujian kepada Allah itu adalah hal yang sangat dicintai oleh Allah. Lebih-lebih kalau dengan perasaan, dengan hadirnya hati, ya. Oleh karena itulah 5 waktu dalam sholat kita diwajibkan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pun di dalam gerakan sholat semenjak berdiri sampai kita tahiyat akhir, itu isinya adalah menetapkan pujian kepada Allah. Berdiri Alhamdulillahi Rabbil Alamin, berdiri i'tidal, ya, Sami Allahu liman hamidah, diingatkan kita Allah mendengar siapa yang memujinya. Menunjukkan apa? Bahwa pujian itu adalah hal yang mendatangkan perhatian dari Allah. Kalau tidak, maka dipuji ataupun tidak Allah mendengar kita, karena amal kita itu tertulis, ya. Semua akan dihisab di hadapan Allah, semua didengar oleh Allah, tidak luput dari penglihatan Allah, pendengaran Allah, ya. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak ada dari 2 orang yang berbisik, 3 orang yang berbisik-bisik. Najwa itu adalah suatu obrolan yang rahasia, artinya hanya 6 mata, itu 3 orang, kecuali yang keempatnya itu adalah Allah yang mendengar. Nah, tetapi pujian kepada Allah itu lebih mengundang perhatian, ya. Makanya ia dikatakan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, hadhil kalimah afdal minad dunya kulliha li anna ad-dunya faniyatun wal kalimatu baqiyatun. Kalimat alhamdulillah ini lebih baik daripada dunia dan seisinya, ya. Karena dunia itu akan sirna, sementara kalimat ini akan abadi. Bahkan lebih utama daripada nikmat yang kita syukuri. Misal kita dapat makanan di hari Jumat, ya. Biasanya kan sekarang itu umum berbagi makanan berkah, mengharap berkah dengan hari Jumat, ya. Akhirnya mereka kemudian berbagi makanan, lebih-lebih sampai kita mendapatkan 3 sampai 4 bungkus sesuai dengan jumlah yang ada di rumah kita. Hitung-hitung enggak nanak nasi untuk waktu pagi, ngurangi porsi. Alhamdulillah. Ketika mengucapkan alhamdulillah, maka itu lebih baik daripada nasi yang dia dapatkan. Sebab nasi itu nanti hanya akan menjadi kotoran, hanya akan menjadi sesuatu yang terbuang, atau mungkin dia bisa menjadi penyakit. Tetapi alhamdulillah,
dia ditulis oleh Allah. Ya. Tidak semua orang dapat rezeki bilang alhamdulillah, tapi dia diberi taufik oleh Allah untuk mengucapkan alhamdulillah. Maka itu lebih baik. Ya. Lebih baik syukur itu. Maka kata Nabi Dawud alaihi salatu wassalam, ya Allah, kaifa ashkuru laka, bagaimana aku akan bersyukur kepada Engkau? Wa innama syukru minka, padahal syukur itu adalah dari Engkau juga. Yani seseorang bisa bersyukur itu adalah dari Allah juga. Maka kata Allah, fal'ana qad kunta tashkuru bima ta'tarifu, maka sekarang kamu telah bersyukur, yaitu dengan apa yang engkau mengerti dari syukur itu sendiri. Yani engkau dengan mengerti bahwa segala ketepatan yang engkau dapatkan di dalam suatu kebaikan, kemudian engkau mengakui bahwa itu adalah dariku, itulah yang dinamakan syukur. Nah, yani syukur itu bukan hanya berupa ucapan, tetapi ketika kita mengakui dengan hati kita bahwa itu kita dapatkan karena Allah, maka itulah hakikat daripada syukur. Adapun hanya dengan mengucapkan alhamdulillah, ya dapat pahala, tapi pahalanya tidak sebesar dengan seseorang yang mengakui di dalam hatinya. Sehingga itu kekal sampai hari kiamat, tertulis, ya. Bahkan dikatakan oleh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa alhamdu tamlaul mizan. Kalimat pujian, menetapkan pujian kepada Allah itu memenuhi timbangan. Nah, oleh karena itulah kemudian juga alhamdu itu pakai al-ta'rif, ya kan? Apa al-ta'rif kemarin? Al yang mengandung pengertian, ya. Mengandung pengertian. Mengandung pengertian itu ada dua. Ada lil istighraq, ada lil ahdi. Lil istighraq itu mencakup semua hal. Yani semua perbuatan dari Allah itu terpuji. Karena semua terkait dengan hikmah, kemaslahatan untuk manusia. Makanya di situ al berarti apa? Al lil istighraq, untuk semua hal. Ya, baik atau buruk dalam pandangan manusia, kalau dari Allah maka itu semuanya adalah terpuji Allah Subhanahu wa taala. Seperti gambarannya tadi, kita sedih membetulkan barang nggak benar, tapi di sisi lain orang lain bahagia dengan mendapat pekerjaan dari kita. Nah, itu dia. Ini hanya salah satu contoh darinya. Ya. Kemudian kita masuk kepada kalimat Allah. Lafal Allah. Sedikit kemarin ketika kita membahas tentang Bismillah, kita sudah sebutkan, ya, bahwa Allah itu bimakna al-ilah, bimakna al-ma'luh, sesembahan yang disembah. Ma'luhul qalbi, yaitu sesembahan hati, harapan hati. Makanya Allah itu adalah merupakan nama tunggal yang disertakan kepadanya sifat-sifat yang lain. Namanya sesembahan, namanya gantungan, ya. Seperti yang dikatakan oleh Allah, Allahu as-samad. Qul huwallahu ahad, Allahu as-samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu diantara salah satu tafsir dari Allah. Katakan, dialah Allah yang tunggal. Tunggal ini, ya. Allahus samad, Allah adalah tempat bergantung.
Kenapa? Lam yalid wa lam yulad. Karena Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Artinya tidak beranak sebagaimana orang yang ingin punya anak. Kenapa orang ingin punya anak? Karena di masa tua dia berharap ada yang merawat dia, ya kan? Butuh seseorang yang bisa membantu dia. Nah, sehingga apa? Dia butuh kepada yang lain. Walam yulad, dan tidak dilahirkan. Artinya punya hutang budi kepada seseorang. Enggak, ya. Tidak butuh kepada orang, juga tidak memberikan sesuatu karena berhutang budi kepada orang. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah ya tunggal dia. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah itu yang setara dengan Allah. Tinggi. Walillahil matsalul a'la. Bagi Allah adalah permisalan yang tinggi. Tidak bisa kita bayangkan, dia tidak butuh, ya. Tidak butuh juga kepada ibadah kita. Ibadah yang kita lakukan adalah untuk kita sendiri, bahkan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih daripada yang kita lakukan. Itulah Allah. Sehingga apa? Ketika kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bergantung kepada yang maha sempurna, yang tidak butuh kepada siapapun. Kalau kita bergantung kepada manusia, bagaimana? Manusia juga bergantung kepada orang lain. Katakanlah dia adalah seorang raja. Seorang raja tidak dikatakan raja kalau tidak ada rakyat. Ya. Seorang raja tidak bisa mengawasi rakyatnya kalau tidak ada pengawalnya. Ya, tidak ada yang membantu dia. Itu raja dunia. Makanya Allah kemudian juga, ya, dalam surah Ali Imran, tafsiran dari lafal Allah, Qulillahumma, katakanlah Allah, dialah Allah, Al-Malikal Mulki, ya, dialah raja di raja, Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Allah memberikan kekuasaan kepada yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah melepaskannya dari orang yang dikehendaki olehnya. Wa tudzillu man tasya wa tu'izzu man tasya. Allah menghinakan siapa yang dia kehendaki, Allah memuliakan siapa yang dia kehendaki. Semua ada di tangan Allah. Nah, kalau raja tadi, dia tergantung kepada menterinya. Kadang menjadi jelek karena menterinya, kadang menjadi baik karena menterinya. Dia baik kepada menterinya karena apa? Ingin menterinya baik sama dia. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala tidak. Manusia mau baik mau buruk tidak mencederai kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kan? Justru kalau manusia misalnya tidak taat kepada Allah, ya, bumi yang merupakan makhluk Allah ini tidak terima. Bumi ini akan pecah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Bumi ini akan pecah, gunung itu akan berguncang, mengeluarkan lavanya, mengeluarkan debunya. Karena apa? Manusia sudah durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bumi ini terima, taat kepada Allah untuk diinjak oleh manusia. Manusia ini durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kecil, maka kekuasaan Allah tidak akan berkurang dengan ketidaktaatan seorang manusia. Makhluk yang lain semuanya bertasbih, taat kepada Allah. Wa in min syai'in illa yusabbihuna bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Tidak ada satupun benda di dunia ini, ya,
kecuali semuanya bertasbih kepada Allah, mensucikan Allah dari sifat kurang, ya, memuji Allah, bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kalian manusia tidak faham tasbih mereka. Itu benda-benda yang hidup dan mati, yang punya ruh dan tidak, selain manusia dan jin. Karena yang hendak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ini memang adalah sakolan ini, yaitu jin dan manusia. Adapun yang lain semua itu adalah pelengkap. Ya, semua pelengkap di dunia ini semuanya. Binatang yang besar kecil, makanya semuanya tunduk kepada manusia. Ada gajah yang bisa menundukkan manusia? Enggak ada. Tapi manusia bisa menundukkan gajah. Ada harimau yang bisa menundukkan manusia, kemudian menjadikan budaknya? Enggak ada. Tapi harimau ditundukkan oleh manusia. Karena memang fungsinya semua adalah untuk manusia. Alam taro annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Apakah kalian tidak memperhatikan bahwa Allah telah menundukkan kepada kalian apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi? Malaikat itu sebetulnya marah melihat manusia durhaka, tetapi ditundukkan oleh Allah. Tidak diturunkan perintah agar mereka menurunkan azab. Biarkan. Semua atas kendali Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah. Ya. Semua kerajaan, orang mau dimuliakan, orang mau dihinakan, di tangan Allah. Makanya dia Allah. Makluh. Ya, tempat hati bergantung, tempat hati berharap. Kalau kamu ingin kuasa, berharap kepada Allah. Kalau kamu tidak ingin hina, bersandar kepada Allah, karena kemuliaan di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin. Kepunyaan Allah, kemuliaan, juga kepunyaan Rasul, juga kepunyaan orang-orang yang beriman. Kalau kamu ingin mulia, bersandar kepada Allah, lakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak akan hina. Kalau hina dari sebagian sisi, dihinakan oleh manusia, tetapi sisi yang lain tetap. Kadang seperti apa? Seperti seseorang yang soleh kemudian dia dituduh mencuri oleh orang, difitnah, akhirnya dipenjara, dihukum bunuh. Tapi suatu saat pasti Allah Subhanahu wa taala akan mengungkap siapa sesungguhnya yang bersalah di dalam hal ini, yang kemudian akan membersihkan nama orang tersebut. Seperti apa? Imam Bukhari, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Mereka ini dulu, ya, saat hidupnya pernah menjadi orang yang dihinakan. Ya. Imam Malik pernah dipenjara. Ya, semua ini. Seperti yang antum sering dengar di zaman ini, Albani pernah dipenjara, dihinakan dengan sebuah tuduhan. Ya. Enggak langsung mereka itu terkenal menjadi seorang imam, enggak. Di zamannya ada sisi-sisi di mana mereka dihinakan, tapi oleh sebagian manusia yang iri kepada mereka. Tapi tetap, karena di hadapan Allah Subhanahu wa taala mulia, di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala dicintai, maka seluruh makhluk mencintai. Sebagaimana apa? Innallaha idza yuhibbul 'abda. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika dia mencintai seorang hamba, maka yaqul, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman fil mala'il a'la, ana uhibbuhu. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada para malaikat, aku mencintai dia.
maka cintailah dia dan umumkan kepada seluruh makhluk bahwa aku mencintai dia. Sehingga tetap walaupun dihinakan oleh sebagian orang, kemudian suatu saat namanya itu akan melambung. Ketika apa? Ketika orangnya sudah meninggal. Orangnya nggak tahu, nggak mendengar kabar bahwa dia akan menjadi ya seorang yang terkenal, ya kan? Seperti itu siapa? Abu Muslim Al-Hadrami, juga Uzair, juga Yusa bin Nun, adalah orang-orang yang hanya di tempat itu dia dikenal. Bahkan di zamannya dia adalah seorang yang tidak pernah dikenal. Seperti siapa lagi? Seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu, yang dia itu hanya dikenal di langit. Tapi kemudian karena Allah mencintai dia, maka seluruh dunia membicarakan dia. Nah, seperti contohnya Nabi Ibrahim itu. Kana ummatan qanitan lillah. Ibrahim itu adalah seorang diri yang taat kepada Allah. Wah, di zamannya terkenal Ibrahim, tapi terkenal dengan apa? Orang yang gila, orang yang gak waras, orang yang menyelisihi adat, ya bahkan diusir oleh ayahnya. Wow, arek opo itu gitu. Ya kan, kalau ada anak yang durhaka sampai diusir oleh orang tuanya kan mesti semua orang mencela dia. Siapa dia? Tapi kemudian Allah melambungkan namanya bahwa dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. Allah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali dia. Al-hayyu, yang maha hidup. Al-qayyum, yang menegakkan hidup di segala tempat, di segala ciptaannya, yang menegakkan kehidupan, ya, yang menanggung kehidupan mereka itu adalah Allah. Al-hayyu, yang maha hidup. Kemudian ditafsirkan Al-hayyu al-qayyum, ya. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Untuk menjelaskan kemahahidupan Allah. La ta'khudhuhu, tidak pernah dihinggapi dia itu sinah, kantuk, wala naum, dan apalagi tertidur. Menunjukkan kesempurnaan hidupnya. Kenapa? Karena manusia yang tidur itu ya mesti lalai. Sekuat apapun seorang itu, ya mesti kalau ingin dikalahkan secara licik, tunggu dia sampai ngantuk, ya kan? Tunggu biar dia, iya biar dia sekarang kuat, ya sombong. Lihat bagaimana nanti kalau dia tidur. Kita habisi dia, habis sudah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tidur. Itu sifat kesempurnaan hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, kadang sifat sempurna dari makhluk itu menjadi sifat kurang bagi Allah. Sifat tidur bagi makhluk itu adalah sifat sempurna. Iya kan? Karena seorang makhluk yang tidak bisa tidur berarti nggak sehat. Ya. Orang nggak bisa tidur sampai 2 hari 2 malam nggak bisa tidur, saya susah dia, gelisah. Iya kan? Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak tidur. Kalau tidur mengurangi kesempurnaannya. Siapa yang akan mengawasi dunia ini? Dia yang menegakkan kehidupan di dunia ini. Ya, menanggung kehidupan seseorang, hidup dan matinya seseorang. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah itu sibuk. Sibuk naik turun, sibuk berfirman. Tetapi kesibukan Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak kemudian membuat Allah Subhanahu wa ta'ala lelah. Karena lelah, ya,
sibuk yang kemudian membuat orang itu sakit, itu kan sifatnya manusia. Ya, sifatnya manusia. Nanti kalau sudah masuk surga, semua sifat yang menyiksa manusia itu nanti akan dihilangkan. Ya, nggak ada ngantuk. Jadi ngantuk itu dia tidur bukan karena ngantuk, tapi karena ingin menikmati. Itu nanti kalau sudah masuk surga. Beda kalau di dunia, ya kan? Beda. Nah, itu dia sifat kesempurnaan Allah kemudian ditunjukkan di sana. Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia yang maha hidup, dia yang menegakkan seluruh kehidupan di dunia, yang menanggungnya. Maka kalau kita ingin ya hidup kita itu sempurna, kehidupan ini sehat, ya bersandar kepada dia, Allah. Makanya alhamdulillah, mengingatkan bahwa dia yang maha sempurna. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, sudah. Ya milik Allah semuanya. Ya. Tadi kembali kepada raja di raja. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznih. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah ini kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ini syafaat itu apa? Seorang mediator. Ya. Syafaat itu gimana? Antum misalnya dekat dengan anak, ya kan? Kemudian ada orang sulit sekali bisa bertemu dengan anak itu. Akhirnya lewat antum. Gimana sih caranya bertemu dengan Ustadz? Nah, maka kemudian antum menghubungi anak. Ustadz, si fulan pengen ketemu sama antum. Tolonglah dia. Dia pengen ketemu. Gimana caranya? Nah, ini antum namanya seorang pemberi syafaat. Memudahkan orang untuk bertemu dengan anak. Nah, itu. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa taala ini enggak ada seorang pun dari manusia, dari malaikat yang berhak untuk berbuat seperti itu. Illa biiznih, kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua yang memilih Allah bukan dirinya. Bukan dirinya. Kalau antara manusia yang memilih syafaat itu kan, kalau kita ingin dekat dengan orang ya terus didekati orang itu, ya kan? Lah ini walaupun orang itu dekat dengan Allah tidak bisa menjadi pemberi syafaat bagi orang lain. Ini dia Allah. Jadi kalau kita ingin dekat dengan Allah ya sendiri-sendiri kita itu. Paham tuh maksudnya? Sendiri-sendiri. Nggak bisa lewat orang lain, nggak bisa. Harus sendiri-sendiri. Bahkan kalau lewat orang lain kita menjadi syirik, menjadi terhapus kehambaan kita sebagai orang yang muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Itu dia Allah. Jadi bahkan kalau ada seseorang yang berdoa meminta kepada Rasul misalnya, ya Sayyidi ya Rasulullah, wahai tuanku, wahai Rasulullah, isfa' lana, berikanlah syafaat kepada kami. Ini justru membuat dia ya terhapus darinya hak untuk mendapatkan syafaat. Ya karena Allah disekutukan, dia berdoa kepada selain Allah. Jadi kalau minta syafaat kepada siapa? Kepada Allah langsung. Kepada Allah. Karena yang punya syafaat itu adalah Allah. Yang membagikan siapa yang berhak untuk memberi syafaat, siapa yang berhak mendapat syafaat itu adalah Allah. Paham dong? Itu dia. Sehingga tetap kembali kepada Allah, bergantung itu. Itu dia. Makanya ayat kursi ini adalah merupakan ayat yang disunnahkan untuk dibaca selesai sholat. Ya, setiap selesai sholat. Kedudukannya sama dengan
tasbih, tahmid dan takbir. Setiap hendak tidur, setiap selesai tidur. Bahkan bisa dibaca kemanapun. Karena apa? Menguatkan akidah seseorang, ketergantungannya secara langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dia. Makanya kemudian disambung kelanjutan ayat Rabbil alamin. Ya, Rabbi. Rabb itu adalah Al-Malik, Al-Khaliq, Al-Musarrif, Al-Mudabbir. Ya. Yaitu dia sang raja, sang pencipta. Jadi dia bukan hanya raja, tetapi dia yang menciptakan. Wal musarrif, dan yang mengendalikan. Wal mudabbir, dan yang mengatur. Maksudnya mengatur adalah diatur bagaimana seharusnya, kemudian dikendalikan, yang mengendalikan juga. Jadi secara langsung itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Adapun berupa malaikat diciptakan oleh Allah untuk mencabut nyawa, untuk menurunkan hujan, untuk meniup trompet, itu hanya untuk apa? Untuk menunjukkan bahwa Allah itu kuasa, ya, menciptakan dari jenis-jenis tertentu makhluk. Ya kan? Ada dari jenis manusia yang diciptakan oleh Allah dari apa? Dari tanah. Tanah yang bercampur dengan air. Ya. Yang kemudian dia dibiarkan menjadi hitam. Ya. Karena tertiup angin lama sehingga menjadi kering, kal fakhor. Ya, dibentuk oleh Allah Subhanahu wa taala selama 40 hari. Sehingga manusia itu kandungannya itu banyak. Ya, ada air, ada tanah, kemudian ada angin. Itu kandungan manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat dari cahaya. Dari cahaya yang kemudian ternyata cahaya tersebut silau bagi kita, tidak bisa dilihat oleh manusia yang kasar seperti ini. Dunia malaikat itu juga merupakan dunia lain yang berbeda dengan jin dan setan. Coba. Itu dunia malaikat. Sehingga apa? Allah itu kuasa memisah-misah antara alam yang satu dengan yang lain pada tempat yang sama. Masya Allah. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu yang menciptakan, yang mengendalikan, yang mengatur, yang menguasai juga. Itu sifat daripada Allah. Makanya ini adalah sifat musabbihah namanya, sifat yang menyingkap. Nah, sehingga kemudian di sini rahasia kenapa kita di dalam berdoa mengucapkan kalimat ini. Rabbana, wahai Rabb kami, bukan sekedar wahai Tuhan kami, bukan. Tetapi lebih daripada itu kita akan berharap dari Allah Subhanahu wa taala apa? Rububiyah khosoh. Ya, pengendalian secara khusus dari Allah. Seperti tadi, sebagian daripada makna Rabb itu adalah mengendalikan, mengatur. Kalau kita secara khusus dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka terkandung di dalam kehidupan kita itu dua tarbiyah, ya. Tarbiyah kauniyah dan tarbiyah syar'iyah. Ya. Kita kedudukannya seperti para nabi. Ya, para nabi itu kan mereka mendapatkan tarbiyah kauniyah, tarbiyah syar'iyah. Apa itu tarbiyah kauniyah? Takdir. Seperti semua makhluk, manusia, jin, ya, juga hewan-hewan, semuanya itu dalam kendali Allah, ya. Wa ma min dabbatin illa huwa akhidhum binasiyatiha.
tidak ada satupun makhluk yang memiliki nyawa yang bisa bergerak kecuali ubun-ubunnya itu di tangan Allah. Jadi bisa kemana, kesana, kemari, semua termasuk manusia itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi secara umum ya, itu tidak mendapatkan tarbiyah syariah. Ya, pengendalian secara syariat. Seperti apa contohnya? Allah perintahkan kita untuk sholat, ya kan? Tapi banyak orang yang enggak sholat. Ya. Ada orang yang mudah melakukan sholat, ada yang merasa berat. Ada yang mudah untuk membaca Al-Quran, ada yang berat. Nah, ini namanya karena mendapatkan tarbiyah itu tadi. Lah, orang yang mendapatkan tarbiyah khusus secara syar'i dari Allah, tarbiyah syariah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan mudah sholat, mudah membaca Al-Quran, mudah melakukan kebajikan-kebajikan. Nah, ini yang diharapkan. Paham tuh? Sehingga kita berdoa, Rabbana atina fid dunya. Kita mengakui bahwa kita dikendalikan oleh Allah. Sehingga kita berharap agar rohani yang ada di dalam diri kita itu lebih kuat daripada ruh syaitan. Karena kata Nabi SAW, setiap Bani Adam itu di dalam dirinya itu sudah diciptakan oleh Allah dua bagian, yaitu bagian kebaikan dan bagian keburukan. Satu di tangan setan, satu di tangan malaikat. Nah, maka kata Nabi SAW, siapa-siapa yang dorongan kebaikannya lebih kuat, pujilah Allah. Siapa-siapa yang dorongan kejelekannya lebih kuat, maka janganlah dia mencela kecuali dirinya sendiri. Kenapa seseorang itu kemudian dorongan kebaikannya itu lebih kuat? Karena dia penghambaannya kepada Allah itu lebih, ya, ketergantungannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih, ya, mengakui tadi dengan memperbanyak kalimat Rabbana. Sehingga di dalam sholat pun kita diajarkan, ya kan? Tiapa? Dalam ruku Subhana Rabbiyal Azim, dalam sujud Subhana Rabbiyal A'la Rabbi, dalam duduk di antara dua sujud Rabbighfirli, Rabbighfirli. Dalam doa-doa yang ada di dalam Al-Quran, semua memakai apa? Rabbana, Rabbi. Nabi-nabi pun banyak di dalam doanya itu, Anta Rabbuna faghfir lana. Nabi Adam bahkan ketika beliau, ya, telah terjatuh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbana zalamna anfusan. Itu kalimat Rabb. Sehingga ini adalah kalimat yang agung, yang kemudian dijadikan sebagai inti daripada doa, sebagai bentuk tawassul kepada Allah, agar seseorang itu mendapat apa? Tarbiyah secara khusus dari Allah. Masya Allah, ya kan? Kandungan daripada Rabb. Nah, kemudian al-alamin itu dari kata alam. Ya. Alam itu adalah berasal dari kata alamat. Apa alamat? Artinya alamat apa? Tanda. Tanda, maksudnya tanda apa? Tanda kekuasaan Allah. Sehingga bisa dikatakan segala yang ada di dunia ini yang begitu teratur, itu semua menunjukkan bahwa dunia ini bertuhan, bahwa dunia ini ada yang menciptakan. Seperti matahari, tidak kemudian keliru dia sampai tengah kemudian kembali lagi, ya, ke timur. Enggak kan? Semua teratur, ya.
dari timur lagi. Ya. Itu semua teratur. Maka matahari itu adalah alam. Ya, dari yang terbesar, langit. Ya. Itu adalah alam. Semua yang ada di dunia ini adalah alam. Termasuk alam yang terpisah. Ada alam malaikat, ya, ada alam jin, ada alam manusia, ada alam rahim, ada alam barzakh, ada alam akhirat. Ya. Nah, alam itu namanya alamat, ya, tanda daripada kekuasaan Allah, termasuk kita. Kita ini adalah salah satu daripada alam itu. Nah, ini sehingga kemudian ketika kita mengucapkan kalimat Rabbil Alamin, ya, termasuk saya ini adalah alam, tanda kekuasaan Allah, Masya Allah. Ya, begitu dalam ini kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ini insya Allah sampai di sini. Nanti kita akan sambung kepada ayat kedua dari surah Al-Fatihah. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah